warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Bu Penny. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, khair. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Insyaallah kita selalu sehat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang terkait nilai-nilai kebijakan universal yang saling bersinggungan mengenai kasus-kasus dilema etika. Bisa dari peserta didik atau dari PPK yang itu ada nilai benar, tetapi kita akan mengambil keputusan terkait dari kepentingan yang lain juga. Nilai benar atau salah? Iya, nilai benar atau salah. Untuk itu Baik guru dan siswa. iya, betul. Terkait dengan regulasi, aturan, atau apa etika atau apa? Rujukan moral bisa Pak, Moral dari personal bisa dari personal, bisa ke teman yang lain. ya. Kan Bapak sudah banyak pengalaman sebagai pimpinan sekolah ya, sebagai kepala sekolah tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang terkait dari kasus-kasus dilema etika yang dihadapi. Oleh karena itu saya ingin mengetahui dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu adalah dilema etika atau bujukan moral yang pernah dihadapi oleh Bapak? Mengidentifikasi guru. Iya. Jadi begini Bu Penny, kalau terkait dengan dilema etika, ini kan kembali kepada personal guru ya. Iya. Personal guru itu kan kembali kepada tupoksi, kembali kepada tugas pokok dan fungsi teman-teman tenaga pendidik di sekolah. Mereka harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian juga bisa kita juga mengidentifikasi dari laporan masyarakat, gitu ya sebenarnya. Laporan dari teman sejawat, kemudian juga dari pengawasan secara langsung terkait dengan eksistensi beliau mengedepankan kepada kewajiban dan tanggung jawabnya. Ya. Kalau saya urai satu persatu, kalau misalnya kepada kewajiban tupoksi beliau nih teman-teman PTK, ini kan balik kepada tupoksi ya. Ini kan kita punya SOP kalau para sekolah itu ada PP 53 terkait disiplin pegawai. Ini kalau kita temukan hal-hal yang tidak melanggar ketentuan ya kan kita harus tegur. Jadi prosedurnya tegurnya 3 kali. Kita tegur secara lisan 3 kali, tidak mempan ya kita kasih surat peringatan sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau sudah sampai 3 kali surat peringatan juga tidak diindahkan, yang bersangkutan akan kita serahkan kepada pemangku kepentingan yang memang nanti akan memutuskan nasibnya ya, mau dimutasi atau mau pindahkan atau mau dibina lagi. Itu kembali kepada kebijakan daripada pejabat struktural yang membina langsung kepada guru tersebut. Itu untuk guru-guru ASN ya. Kemudian apalagi guru-guru APBD yang memang sudah digaji oleh pemerintah daerah juga tanggung jawabnya sama. Kemudian juga mengidentifikasi juga dari rekan sejawat. Kan rekan sejawat itu semua juga punya kacamata sendiri terkait dengan kedekatan satu sama lain, ya kan? Karena kacamata mereka itu kan tergantung dari keilmuan yang mereka miliki. Kan mereka sebenarnya menyadari bahwa mereka adalah ujian bagi orang lain dan orang lain ujian bagi mereka juga. Nah, dari informasi-informasi teman sejawat juga bisa kita identifikasi. Dan saya tidak pernah mengambil informasi separuh-separuh. Jadi tentu saja harus dibenturkan dua pihak dengan cara tabayun. Nanti kita klarifikasi dan kita luruskan kalau itu memang ada hal-hal yang
kurang tepat. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang lain bisa juga dari orang tua, karena kita bekerja untuk sebagai tenaga pendidik kepada siswa itu otomatis berhubungan langsung dengan orang tua. Ya, ada ketidakpuasan orang tua itu juga menyebabkan seorang guru itu bisa menjadi dipotret dan opininya itu bisa positif atau negatif. Karena seseorang itu kacamatanya itu sebenarnya sudah mudah ditebak, Bu Penny. Setiap orang mudah ditebak kacamatanya. Bagaimana kita melihat karakter dan sifat seseorang? Lihat teman-temannya. Kita kumpulkan data dari teman-temannya. Kita kumpulkan data dari lingkungan kerjanya. Kita kumpulkan data dari keluarganya. Bagaimana karakter dan sifatnya? Kita sudah langsung tahu. Ya kan? Kalau ada guru-gurunya memang ngeyel segala macam, ketika kita klarifikasi kemudian kita tabayun, ya akhirnya data itu terkumpul ya sebenarnya ya sesuai dengan itu, maka kita harus melakukan pembinaan. Cuman kan kedewasaan itu memang tidak harus tua ya. Karena yang tua itu belum tentu dewasa. Yang tua itu belum tentu dewasa. Yang dewasa itu yang bisa memberikan solusi dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak, kalau menurut saya gitu. Kalau mengidentifikasi hal-hal yang lain ya tentu saja banyaklah sektor atau faktor-faktor yang kita bisa ambil ya. Jadi yang pertama tadi bisa dari perilaku dirinya sendiri, kacamata dari kepala sekolah kepada kinerja, kedua dari rekan sejawat, yang ketiga bisa juga dari masyarakat. Itu sebenarnya bisa kelihatan. Dan mungkin kalau langkah terakhir itu pembinaan ya Pak ya, kalau memang ada pembinaan dulu, karena ketika kita sudah kasih peringatan secara lisan, itu kan pembinaan namanya. Ya. Pembinaan pertama nggak masuk, pembinaan kedua ditegur lagi, ya kan? Ada komunikasi berikutnya untuk menyampaikan perbaikan kepada kinerja, misalnya dia selalu tukang terlambat, kadang-kadang nggak masuk kerja. Ya, kepala sekolah juga harus melihat ini sebenarnya ada apa, apakah di keluarganya ada hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi kinerjanya buruk lah, ya. Kecuali memang sifat dan karakternya orang malas, tapi kan biasanya kan tidak ada apa-apa, tahu-tahu berubah. Nah itu kita harus cari faktornya, supaya nanti kita bisa kasih masukan dan kita bisa bantu, kita bisa kasih solusi supaya yang bersangkutan bisa bisa melaksanakan tugas dengan disiplin. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya kalau dua-duanya benar ya kan berarti kan bisa dijalankan dua-duanya. Tetapi kita bisa harus melihat skala prioritas sesuai dengan program kita tidak. Kalau program yang kita buat dalam 1 tahun itu terdokumentasi di dokumen 1 atau kurikulum, memang muatan program itu positif dan harus jalan, ya tetap jalan. Kan tidak ujuk-ujuk tahu-tahu ada 2 program yang dua-duanya positif. Pasti kan ada perencanaan dulu. Semuanya ada perencanaan. Kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ketika kita membuat program juga, kita perlu perencanaan, kita perlu data, program apa saja yang bisa kita laksanakan secara yang menjadi skala prioritas. Gitu. Kalau dua-duanya bagus ya, berarti harus dimasukkan ke dalam program agar schedule jadwalnya itu tidak berbenturan. Ya. Oke. Berarti urgennya skala prioritas ya Pak ya? Skala prioritas. Tetapi lihat juga waktunya gitu, biar nanti bisa dibagi waktu kalau memang itu betul-betul urgent buat kemajuan dan kepentingan sekolah, gitu ya. Boleh nggak sih dirubah program yang sudah jalan, tahu-tahu kita rubah? Boleh, karena ada monitoring evaluasi yang bisa kita lakukan setiap bulan. Ya tidak menjadi kata mati ketika kita menyusun program, kemudian kita dokumentasikan, kemudian di tengah jalan itu program itu kita ubah ya nggak masalah, karena ada monitoring evaluasi.
berarti harus ada yang diperbaiki. Iya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Bapak? Ya kita ya tabayun, kalau misalnya ada guru yang bermasalah ya kita harus panggil, prosedurnya SOP-nya kita jalankan. SOP-nya apa? Pemanggilan, kemudian kan ada buku apa, buku pembinaan buat teman-teman. Mereka juga kan harus mengerti bahwa ketika dipanggil itu saya memberikan catatan buat mereka, itu mereka juga harus tanda tangan gitu kan. Itu untuk apa namanya, untuk memotivasi mereka supaya tidak ada catatan dalam kinerja mereka gitu. Dan sampai ya mudah-mudahan catatannya ketika dalam kurun waktu 1 tahun itu bersih. Dan Bapak Ibu jangan dikira setiap guru itu tidak ada catatannya. Ada catatannya di saya, tapi kan saya tidak akan buka. Kenapa? Karena kalau yang tidak menjadi urgent, hal-hal yang perlu diselesaikan secara urgent, ya saya anggap itu masih ditolerir lah gitu ya, supaya nanti bisa ya, kita perlu waktu, apalagi teman-teman juga perlu beradaptasi ya. Jadi saya juga suka lihat gitu teman-teman yang senior misalnya merasa udah lama gitu ya, ada post power syndrome di situ. Post power syndrome itu merasa saya paling lama, berarti saya lebih berkuasa. Kemudian orang-orang baru yang datang itu dianggap anak bawang gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh. Kita harus berubah pada pandangan itu supaya kita bekerja itu di sekolah itu sesuai dengan tupoksi kita. Ya jangan merasa kita siapa-siapa. Tapi kerjalah sesuai dengan tupoksi kita, beban kerja kita yang sudah diberikan kepada mereka untuk mencerdaskan anak bangsa, gitu ya. Iya, Pak. Berikutnya Pak, untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ya saya pikir kalau dengan SOP yang sudah dijalankan menurut PP nomor 53 tentang kedisiplinan pegawai, kalau ini terus menerus kita sampaikan kepada pegawai kita, teman-teman kita, mereka juga kan orang dewasa yang mengerti lah. Kita kan sesama orang dewasa tidak bisa mendikte secara mendoktrin secara ekstrim, karena kita punya ilmu andragogi lah. Kita berbicara antara orang dewasa gitu kan. Tidak bisa kita memukul rata ketika kita jadi pimpinan, kemudian anak buah itu bisa kita setir seenaknya. Tapi kita harus menjaga perasaan juga, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, tetapi dengan catatan guru-guru ini jangan sampai tersinggung gitu. Jadi ya kita saling memotivasi bahwa kita memberikan pandangan ini loh sebenarnya yang lebih efektif gitu kan. Ini loh yang sebenarnya lebih kita kenalkan dengan aturan-aturan, kita kenalkan dengan hal-hal yang positif dan kebaikan supaya nanti mereka lebih. Ini perbedaan ini kan sebenarnya dari cara sudut pandang dan kemampuan berpikir serta keilmuan yang dimiliki. Kalau mereka keilmuan dan sudut pandangnya masih rendah, kemudian kan cara pandangnya juga semakin sempit, sehingga mudah gitu mendiskriminasi orang. Jadi nggak luas dadanya, nggak lapang gitu kan, tidak bisa dihantam oleh badai yang seperti itu. Apalagi yang masih merasa menjadi senior gitu. Jadi itu kita harus tunjukkan bahwa kita bekerja sesuai dengan keputusan. Iya, Pak. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu banyak tantangan yang dihadapi ya Pak ya, karena kan berkaitan dengan orang banyak, pribadi-pribadi yang berbeda nilai juga. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak alami? Iya, dilemanya tuh begini. Ketika saya dihadapkan dengan orang tua yang datang ke rumah mempermasalahkan kinerja guru yang buruk misalnya, dan minta diganti, dicopot dengan guru lain, dilema saya itu berat. Kenapa? Saya harus punya kewajiban untuk membina, tapi tuntunan masyarakat juga besar untuk segera saya mengeksekusi guru-guru yang tidak
berkenan di mata mereka. Nah, ini kan menjadi tantangan yang besar. Kalau saya salah mengambil keputusan, mungkin orang yang saya tegur bisa menjadi tidak terima, kemudian mungkin malah kinerjanya menjadi buruk atau seenaknya, atau malah minta mutasi segala macam kan. Kemudian ke orang tua juga kita harus bijak menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan itu kita harus cari permasalahan, akar masalahnya. Kalau memang guru kita benar, saya akan bela mati-matian, 100% saya akan bela. Tapi kalau ketika guru kita memang dalam sudut pandang kita ini ada kekeliruan, ya kita perlu luruskan. Dan kita tinggal minta maaf sama orang tua. Jangan malu minta maaf. Ya, jangan merasa gengsi. Maaf itu lebih mulia daripada minta maaf. Memaafkan itu lebih mulia daripada menunggu dimaafkan. Mendingan seperti itu. Saya nggak apa-apa, saya minta maaf sama orang, padahal saya nggak ada urusan dengan padahal ya ini untuk kepentingan teman-teman gitu kan. Tapi saya nggak apa-apa minta maaf supaya orang tua juga terpuaskan, teman-teman juga bisa meluruskan hal-hal yang kurang pas. Itu menjaga kondisivitas dan harmonisasi itu menjadi tantangan yang besar buat kita. Kita jaga sama-sama. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ya Bapak Ibu sudah dewasa, gunakan kedewasaan itu untuk menjaga marwah sekolah kita, satuan pendidikan kita, agar opininya tetap baik dan positif. Ya Pak, betul ya. Berarti tantangannya cukup berat juga ya Pak ya, untuk menjaga harmonisasi dari kondisi situasi sekolah ini. Sebenarnya beratnya gini, karena apalagi misalnya personelnya banyak, seperti di sekolah kita kan, orangnya banyak. Ada kemungkinan mereka berkelompok, ya kan? Ada kemungkinan mereka punya klik-klik kelompok, kemudian yang punya komunitas yang seusia, ada komunitas yang senior dan segala macam. Ini kan menyatukan persepsi ini harus ada pakemnya, gitu kan. Pakemnya apa ya, tupoksi, supaya mereka tidak keluar daripada jalur. Karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Setiap orang punya sudut kemampuan logika berpikir sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Ya, kalau mereka sudah sampai tahap itu, maka mereka saya pikir akan lebih bijaksana, akan lebih menerima. Tapi alhamdulillah dari salah ketika banyak hal-hal yang terjadi seperti itu, saya lihat tidak ada konflik, tidak ada, karena memang saya pikir mereka teman-teman sudah pada dewasa gitu. Kecuali ada yang ekstrim ya. Kalau ada yang ekstrim ya tentu akan saya kasih pembinaan sesuai dengan SOP. Dalam pengambilan keputusan itu, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini? Kemudian bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Iya, kalau misalnya ada kasus itu kan kita perlu ada schedule, perlu ada SOP, perlu ada perencanaan, perlu ada eksekusi, perlu ada evaluasi, supaya nanti kegiatan itu betul-betul menjadi satu paket, ya bukan hanya sekedar ngobrol kemudian akhirnya melebar kemana-mana, tidak menjadi solusi. Ya, kalau perlu, kalau ada masalah di konflik di kelas, misalnya antara siswa yang berantem kemudian orang tuanya ikut berantem, ya gitu kan, itu harus ada berita acara hitam di atas putih ketika kita sudah menyelesaikan. Jadi tidak ada tuntutan di balik itu, sama dengan tenaga pendidik kita. Dan tentu ada konsekuensi punishment untuk membuat anak-anak itu jerah. Misalnya ada kegiatan bullying, kekerasan di sekolah, itu kita harus cegah supaya nanti anak-anak itu tidak berikutnya menjadi siswa-siswa yang sulit diatur. Nah, kita harus sampaikan kepada anak-anak, kita bina terus-menerus sesuai dengan
pembiasaan sesuai dengan program yang kita lakukan di sekolah, gitu kan? Tentunya ini untuk menghadirkan budaya positif juga ya Pak ya. Menghadirkan budaya positif di sekolah. Iya. Contohnya kan kita dengan sambut siswa saja sudah budaya positif. Iya betul. Kemudian di awal pembelajaran Bapak Ibu sudah melaksanakan pembiasaan, misalnya hafalan surat pendek atau apa, itu kan sudah pembiasaan. Pada saat Bapak pengambilan keputusan itu, adakah bantuan dari seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Ya sebisa mungkin kita sebagai pimpinan itu bisa menyelesaikan, ya tidak perlu ada orang ketiga yang akan dampaknya akan melebar, kecuali kita sudah berbenturan dengan hukum. Kalau kita berbenturan dengan hukum, tentu kita akan menghadirkan orang ketiga yang mengerti dengan hukum. Kan guru bukan orang hukum, karena kita bukan sarjana hukum, sarjana pendidikan, taunya tentang pendidikan, gitu kan. Nah, tetapi ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai pada konteksnya, ya kita memang sesuai dengan tupoksi kita, ya. Dari wawancara hari ini, pembelajaran yang dapat Bapak berikan atau sampaikan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini terkait pengambilan keputusan dilema etika seperti apa, Pak? Gini Bu, saya sih sekalian nih mau supaya nanti didokumentasikan buat teman-teman yang lain biar bisa dengar juga. Biar jangan jauh-jauh nanti kedengeran. Jadi yang penting itu kita bisa menanamkan hal-hal yang positif, ya. Kita menanamkan hal positif. Kalau pikiran kita itu kan sebenarnya magnet, betul nggak? Pikiran itu kan magnet. Kalau magnet itu positif, ya kan, dia akan menarik yang positif. Nah, tapi kalau pikiran kita sudah negatif, dia akan menarik yang negatif. Maka kita ciptakan suasana di sekolah itu, atmosfernya itu supaya selalu kondusif dan positif, ya. Dan akan ada dilema ketika kita bersinggungan dengan orang yang lebih senior, walaupun pimpinannya misalnya lebih muda gitu. Tapi yang dibinanya itu adalah teman-teman guru. Jangan dianggap itu bawahan. Kita anggap aja itu mitra kita, teman kita, teman sejawat. Ya yang membedakan apa? Tupoksi kita. Kalau kepala sekolah ada tambahan manajerial, mereka tupoksinya adalah fungsional untuk mengajar di depan kelas, gitu kan. Kita harus rangkul supaya teman-teman itu walaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya nggak usah terlalu ada hal-hal yang besar buat menjadi kecil. Hal-hal yang kecil jangan dipermasalahkan. Makanya saya tidak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya, yang penting ya selesai aja. Karena kita orang dewasa. Kalau hal-hal besar baru saya turun, baru bisa ikut mengambil keputusan supaya nanti tidak melebar kemana-mana. Saya pikir itu poinnya, bahwa kita tetap harus menjaga, harus bisa menanam hal-hal positif, gitu ya. Menanamkan kebaikan itu, insya Allah buahnya adalah kebaikan. Betul nggak? Betul Pak. Iya, kalau kita menanam kebaikan, buahnya kebaikan. Tentu nanti yang lain juga akan mengikuti. Tapi banyak juga yang nggak ngerti, merasa pinter, sudah lebih tinggi pendidikannya, kemudian kemampuan berpikirnya lebih dari apa yang kita bayangkan, merasa memiliki kapasitas berpikir yang lebih tinggi. Nggak apa-apa, itu kan menjadi memperkaya perbendaharaan PTK kita, menjadi sumber daya manusia yang bagus. Tinggal kita berikan tupoksi sesuai dengan kemampuan pada guru. Makanya nanti ketika banyak program, ketika banyak kegiatan, ya kita tinggal manfaatkan orang-orang itu supaya mereka bisa menangani program-program yang kita sama-sama buat di sekolah. Insya Allah nanti akan jalan positif.
Jadi aset sekolah ya Pak ya. Jadi aset. Ya. Jadi jangan jadikan musuh. Betul. Orang-orang yang punya merasa pintar, jangan jadikan musuh, jadikan aset. Ya. Orang-orang yang arogan, jangan jadikan musuh, jadikan aset. Gitu buat kita. Iya. Supaya nanti bisa. Ngerti kan? Iya Pak. Terus untuk terakhir nih Pak, refleksi dari hasil wawancara kita siang ini dari Bapak apa? Ya bagus. Ini sebenarnya kalau buat guru, calon guru penggerak itu memang hal-hal seperti ini yang harus mereka pahami. Karena nanti ketika terjun, bukan hanya memimpin pembelajaran, memimpin orang dewasa. Bagaimana cara memimpin orang dewasa? Berarti harus mempelajari ilmu andragogi. Mempelajari ilmu andragogi itu lebih sulit. Kalau kita menangani anak kecil, mungkin bisa diperintah segala macam. Tapi kalau orang dewasa ya tidak sama dengan anak kecil. Maka kita harus lebih membuka selebar-lebarnya dada kita untuk menerima masukan-masukan yang positif. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih sekali Pak untuk wawancara siang ini. Ya. Alhamdulillah banyak pembelajaran, banyak pengalaman Bapak yang bisa saya ambil terkait dengan praktik pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika dari yang sudah Bapak kemukakan pada wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Bapak selalu sehat, selalu sukses dalam tugas-tugas Bapak. Kemudian saya juga mohon doanya untuk kedepannya, semoga saya bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Saya cukupkan Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter Iya. Ibu ya. Amin. Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diberi waktu untuk mewawancarai Ibu terkait dengan tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan sebagai pimpinan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana terkait dengan nilai kebajikan universal, dimana ada yang saling bersinggungan satu sama lain, kemudian kasus-kasus dilema etika, dimana juga terjadi yang sama-sama benar terjadinya. Tentunya Ibu sebagai pimpinan sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu jalankan terkait dari kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Ya. Sudah siap ya Bu ya untuk pertanyaan pertama Bu ya? Insya Allah Ya. siap. Ibu akan menjawab nanti dari pertanyaan ini. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Ya. Terima kasih Bu Penny atas pertanyaannya yang secara langsung untuk hadapan wawancara ya, dengan Bu Penny. Yang pertama ada dua kasus atau permasalahan yang memang benar-benar terjadi dari wawancara ini, dari pertanyaan ini. Satu adalah kata kunci ada dilema etika, kemudian ada bujukan moral. Dua-duanya kalau dilihat itu hampir bersamaan, tetapi kalau dilihat secara detail dari artinya ada yang memang berbeda sedikitnya. Jadi perlu diketahui untuk dilema etika itu adalah suatu situasi di mana kedua-duanya dalam hati itu sangat bertentangan dalam pengambilan keputusan. Itu untuk dilema etika. Untuk bujukan moral, suatu situasi atau keadaan seseorang dihadapkan pada
situasi benar atau salahnya dalam menghadapi suatu keputusan tersebut. Hampir sama, tapi ada suatu perbedaan. Jadi dilema etika, ada suatu pertentangan dalam pengambilan keputusan, tapi tetap kedua-duanya harus diselesaikan sampai harus kepada tindak lanjut dan penyelesaian. Rujukan moral ada penekanannya, sudah dibedakan ada benar dan salah, tapi sulit untuk diambil suatu keputusan, gitu kan. Itu yang untuk dilema etika dan rujukan moral. Kemudian dua-duanya harus bisa diselesaikan. Yang pertama adalah situasi kondisinya seperti apa, terjadinya di mana. Kalau sekarang yang dijalankan, kita berada di dalam dunia pendidikan, ya, di sekolah pendidikan dasar. Bentuknya seperti apa, tingkat keberatannya juga seperti apa. Tapi semuanya mudah-mudahan kedua-duanya ada yang dianggap berat, enteng, sedang, dan berat, tapi semuanya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik untuk menghasilkan suatu kebajikan ya bersama antara kedua-dua dalam arti tersebut, walaupun sulit untuk dipisahkan, ya. Berarti terpisah ya Bu ya, Terpisah. dipisahkan antara kasus ringan, Ya. sedang dan berat. berat ya. Tapi tetap diselesaikan. Harus diselesaikan secara musyawarah mufakat untuk menghasilkan suatu kebajikan untuk bersama-sama. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau kasus-kasus di mana mengandung nilai kebajikan tersebut. Jadi untuk mengambil keputusan dibuat suatu skala prioritas, emergensi, kemudian insidental yang harus benar-benar bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat, yang cepat. Selanjutnya kembali lagi kepada kondisi, situasi tentang permasalahan itu, yang terlibat juga siapa di dalamnya. Kemudian yang bisa menyelesaikan adalah jelas di sini adalah pimpinan yang ada di lembaga ini. Kemudian karena ini adalah pendidikan di sekolah, berarti dibantu dengan guru yang senior, kemudian ibu bapak guru yang menangani BK atau BP, walaupun tidak dikhususkan adanya guru BP atau BK di sekolah dasar ini. Itu Jadi terkait dengan guru kelas. guru kelas, itu langsung pada guru kelas. Terkait dari pertanyaan yang nomor 2 ini, untuk kasusnya itu diselesaikan secara, kita lihat urgen ya Bu ya, Ya, skala prioritas. urgensinya, Ya, skala skala prioritas prioritasnya. ya, harus tetap diselesaikan, tapi dilihat dari kepentingannya. Kepentingannya. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan sepertinya juga sudah pernah terjadi walaupun dalam kasus atau permasalahan yang dianggap ringan, gitu kan. Pertama, kasus apa yang lagi dihadapi, kemudian permasalahan juga apakah tentang antara siswa dengan siswa, gitu. Kemudian ungkapkan kasus tersebut, apa inti permasalahannya, diidentifikasi permasalahannya, dibuktikan oleh fakta, gitu kan, fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat juga. Jadi tidak hanya sebelah pihak yang memang melaporkan, jadi siapa yang terlibat, ada penyelesaian dan ada tindak lanjut yang harus diselesaikan, gitu kan. Berarti prosedurnya cukup lumayan panjang, Panjang, ya, betul. cukup lumayan panjang. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah berpikir secara positif, artinya semoga permasalahan yang dihadapi ini adalah bisa tuntas, bisa selesai. Kedua, timbulnya rasa kepedulian, kan? Selanjutnya, walaupun kedua belah pihak hati masih bertentangan, tetapi harus mendapatkan solusi yang terbaik. Di akhir, pengujian benar atau salahnya gitu dalam fakta permasalahan ini. Jadi tetap menjalankan langkah-langkah atau prosedur yang sudah Ibu tetapkan Ya. Bu ya dalam kasus-kasus ini. Jadi sambung menyambung semuanya begitu, karena kan ini tentang permasalahan gitu. Ya, saling terkait ya. Saling Bu, ya. terkait satu sama lainnya. Pada pengambilan keputusan ini kan tentunya Ibu menghadapi satu tantangan ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini yang Ibu hadapi? Tantangannya menyangkut pribadi yang memang kena kasus itu, baik itu adalah peserta didik ataupun tenaga pendidik gitu kan. Kemudian orang itu yang agak sulit itu suka lebih didahulukan adalah emosinya gitu kan. Jadi diambil langkah yang terbaik, mungkin duduk dengan yang tidak emosinya yang stabil, kepada yang punya permasalahan tadi yang sudah disebut, baik peserta didik atau pendidik, duduk sama-sama biar segala sesuatu yang lagi dihadapi tentang permasalahan, baik tentang dilema etika ataupun bujukan moral, dilihat dari berat atau ringannya tentang permasalahan, sehingga yang ringan bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, yang sedang atau yang berat pun itu harus punya batas tertentu, harus selesai, karena segala sesuatu yang terjadi di sini adalah diambil untuk kebaikan bersama-sama, apalagi di dunia pendidikan, di lingkungan sekolah. Ya, berarti untuk tantangannya yang lebih Jangan ada emosi ya, emosi ya Bu ya, menahan emosi, mengendalikan emosi ya, emosi. supaya bisa duduk bareng dan bisa penyelesaian kasus ini. bisa selesai permasalahan ini. Iya, baik, Bu. Iya. Apakah dalam pengambilan keputusan ini yang selama Ibu lakukan ada jadwal, atau dalam menyelesaikan kasus ini memerlukan tempat yang khusus, dalam bentuk apa, prosedurnya seperti apa? Iya. Untuk kasus ini tetap harus dibuatkan jadwal. Seperti biasa kan, guru-guru pun di sini punya jadwal masing-masing tentang permasalahan yang dinamakan buku BP atau BK. Jadi kan ada jadwal mana yang harus cepat diselesaikan, berarti adalah jadwal untuk jangka pendek ya, jangka menengah, jangka panjang. Kalau yang jangka pendek berarti diselesaikan saat ini dan tuntas hari ini juga. Kemudian menengah, biasa menengah itu adalah itu ego masing-masing yang belum bisa diselesaikan, masih menahan untuk beberapa hari ke depan, berarti itu dibuatkan juga jadwal. Kapan lagi yang jadwal menengah itu dibuat untuk dipertemukan lagi, baik siswa atau tenaga pendidik. Berikutnya, mungkin yang satu lagi dianggap berat, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tetap harus dibuat jadwal seperti itu, supaya yang jadwal jangka pendek, jangka menengah dan panjang semuanya tetap bisa diselesaikan dengan baik. Baik Ibu, berarti untuk jadwal ini pun tergantung atau bersifat insidental ya Bu ya. Tapi tetap terlaksana. harus ada disiapkan di masing-masing ibu bapak guru. Sebagai dokumen. Sebagai dokumennya. Sebagai dokumen.
prosedurnya bagaimana Bu terkait dengan buku itu Bu? Buku itu harus sendiri, ya? disiapkan buku itu. Iya. Jadi apa yang terjadi di hari ini, kalau memang ada terjadi harus dibuatkan suatu buku. Disebutnya kalau disebut kasus berat ya, tapi tetap memang buku kasus atau permasalahan tentang bisa peserta didik, tentang mungkin tenaga pendidik dan sebagainya. Yang berupa Format-format itu ya. Dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya. Jadi kalau menyelesaikan ini tetap harus ada yang terlibat atau ada yang membantu. Untuk di pendidikan dasar, terutama sekolah dasar itu ada pimpinan, kepala sekolah, ada memang guru BP tidak tersendiri, berarti dilibatkan adalah guru kelas dan guru yang senior juga bisa diajak bersama-sama untuk bisa menyelesaikan tentang permasalahan yang dihadapi walaupun bukan kasus yang ada di kelas tersebut atau di guru tersebut, bisa untuk membantu guru kelas oleh guru senior atau oleh pimpinan atau oleh teman-teman sejawat. Nah, berarti ada ya Bu ya? Ada harus orang-orang ada yang membantu ya, atau harus faktor-faktor ya, yang membantu Ibu ya tuh. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan pada saat pengambilan keputusan berupa dilema etika ini? Kalau pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada, pasti adalah sekian tahun ya sudah menjalankan tugas di satu sekolah gitu. Ada yang memang mudah untuk cepat diselesaikan, ada yang agak alot, ada juga yang sulit, itu akan dialami, tetapi semuanya harus diselesaikan secara tuntas. Diselesaikan, ada suatu kebijakan dan langsung diterima, atau yang lebih tingkatan lebih tinggi, ada aturan yang memang memaksa harus dijalankan. Jadi punya aturan atau tata tertib, pedoman, serta kesepakatan yang harus dipunyai oleh guru, semua guru ini kan harus ada aturan. Kalau memang di aturan itu harus seperti itu, ya peserta didik atau guru-guru itu harus menjalankan seperti itu. Tapi akan terjadi satu hal yang di luar dugaan, itu pun harus bisa diselesaikan. Jadi tetap harus mengacu kepada aturan kebijakan yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat oleh lembaga masing-masing. Iya. Berarti tetap mengacu pada peraturan atau ya. bisa dikatakan kode etik ya. Kode etiknya kode etik supaya dari peraturan ini mungkin akan timbul budaya-budaya positif di lingkungan sekolah itu. Ya, sesuai dengan zamannya sekarang, di era globalisasi, di era kurikulum yang sekarang lagi dilaksanakan, ini budaya positif itu harus diberlakukan untuk semuanya, terutama di dunia pendidikan. Dari rangkaian wawancara ini, refleksi apa Bu yang bisa Ibu katakan saat wawancara ini? Ya. Pertama, jadi punya ilmu atau pengalaman pembelajaran. Dua, kalimat yang diawali tadi dengan dilema etika dan budaya moral, itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tapi kedua-duanya mempunyai arti berdekatan atau hampir sama, tetapi kalau diuraikan adalah ada suatu perbedaan yang tidak jauh tapi bertentangan dengan hati, dan akhirnya harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat bersama.